Baik, kita nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikum. Kemarin kita sudah selesai di halaman 33. Sekarang masuk ke halaman 34. Al-Faslus Sabi, pasal ke-7. Al-Faslus Sabi, halaman 34. Pasal ke-7. Al-ismu bin nazari ila tasghirihi. Isim ditinjau dari pengecilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan mentasghir suatu isim adalah satu, untuk menunjukkan kecilnya bentuk. Yang pertama adalah untuk menunjukkan kecilnya bentuk. Kita lihat. Contoh misalkan nahrun itu sungai. Bentuk pengecilannya menjadi nuhairun. Nuhairun artinya sungai kecil. Sungai kecil. Bahrun laut. Atau buhairun laut kecil. Laut kecil mungkin maksudnya adalah teluk ya, begitu. Buhair. Nahrun, nuhair, bahrun, buhair. Berarti untuk yang bentuknya seperti itu bisa jadikannya menjadi fu'ail, nuhair, bahrun, buhair. Yang kedua, untuk menunjukkan dekatnya waktu. Dekatnya waktu atau tempat. Waktu atau tempat. Contohnya, kalau waktu misalnya qabla itu artinya sebelum. Tasghirnya Qubail. Qubail ini sebelumnya lebih dekat jaraknya, ya. Seperti kita misalkan mengatakan Qubail zuhur, artinya mendekati zuhur. Mendekati sebentar lagi zuhur itu. Kalau qabla zuhri itu berarti masih lama waktunya. Tapi kalau Qubail zuhur itu waktunya sebentar lagi. Fauqa di atas. Kalau fuaik berarti dia di atasnya itu dekat. Dia tidak nempel, cuma dekat. Ini menunjukkan tempat. Yang ketiga, untuk menunjukkan belas kasihan. Belas kasihan dan kasih sayang. Contohnya ibnun Bunayyun. Tasghirnya adalah Bunayyun. Jadi ibnun anak. Kalau Bunayyun anak tersayang, anak terkasih. Ummun ibu. Kemudian tasghirnya Umaymah. Ini berarti menunjukkan Umaymah ibu tersayang atau terkasih. Kemudian untuk menunjukkan penghinaan. Ini sebenarnya kalau kita lihat mungkin sih ya penghinaan seperti ini. Misalkan rajulun itu anak. Kalau rujail itu kalau misalkan di kalimatnya untuk mengejek berarti penghinaan gitu ya. Di rujail artinya kalau rajulun anak laki-laki, kalau rujail anak laki kecil. Atau bisa kalau maknanya penghinaan seperti ini yaitu menghinakan anak laki-laki. Maksudnya
anggap kecil gitu ya, anggap remeh itu maksudnya. Rujail. Nah, ini berarti ada poin A ada 4. Yang pertama menunjukkan kecilnya bentuk, nahrun nuhair, bahrun buhair. Yang kedua menunjukkan dekatnya waktu atau tempat seperti qabla, qubail waktu, fauqa, fuaik ini untuk tempat. Kemudian menunjukkan belas kasihan dan kasih sayang, ibnun, bunayyun, ummun, umaymah. Di sini mungkin untuk kasih sayang ya. Belas kasihannya gimana mananya? Belas kasihan tuh bunayyun misalnya. Gitu ya. Ini kasih sayang. Bunayyun dia menunjukkan kasih sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang keempat menunjukkan penghinaan, rajulun anak laki-laki, rujail anak laki-laki kecil, maksudnya mungkin menghinakan, jadi dianggap remeh. Itu kanak-kanakan gitu Ustaz maksudnya. Rujail mungkin bisa jadi jadi sifatnya kekanak-kanakan boleh nah bisa jadi seperti itu untuk meremehkan orang. Dan cara menyusunnya, jika isimnya terdiri atas 3 huruf, maka tasgirnya ikut wazan fu'ail. Nah, ini perhatikan. Terdiri atas 3 huruf, bentuknya fu'ail. Ya. Sebagaimana contoh di atas, rujail, bunay, ibnun, qabla, qubail, nuhair. Ini berarti yang 3 huruf sahih. Ummun, umaymah, umaym gitu ya. Asalnya umaym karena dia perempuan jadi umaymah. Berarti bunay ini dia asalnya bunayyun. Ya-nya 2 ya. Yang pertama sukun, yang kedua tasdid itu. Dhamma, bunayyun gitu. Asalnya. Itu kalau 3 huruf. Demikian pula isim yang lebih dari 3 huruf yang aslinya 3 huruf. Kemudian nih, dia isimnya lebih dari 3 huruf, tapi aslinya 3 huruf. Seperti misalkan syajaratun, dia 4 huruf ya. Dia 4 huruf. Asalnya adalah dari kata syajarun, shin, jim, ra, gitu, syajarun. Berarti bentuknya adalah syujair. Syujair. Hanya ditambahin dengan tak marbutah saja, syujairah. Artinya pohon kecil. Salman menjadi Sulaiman. Salman, Sulaiman, jadi fu'ail. Fu'ail. Sulaiman. Salma, Sulaiman. Itu kalau ujungnya sama dia ya. Ujungnya sama, yang depannya saja berarti. Yang berubah menjadi bentuknya fu'ail ya. Cara menyusunnya, yang pertama jika 3 huruf maka wazannya fu'ailun. Kalau dia lebih dari 3 huruf yang aslinya 3 huruf menjadi sama ya, fu'ail sama, seperti sejarah, sujairah, Salman, Sulaiman, Salma, Sulaiman. Kemudian jika isimnya terdiri atas 4 huruf, jika isimnya terdiri atas 4 huruf, maka tasgirnya ikut wazan fu'ailun. Ini perhatikan ini. Yang 4 huruf nih, fu'ail. 4 huruf, fu'ailun. Masna, musayni'un. Maktab, mukaitibun. Manzilun berarti menjadi
Munaizilun. Masna pabrik, musayni' berarti pabrik kecil. Maktab meja, mukaitib meja kecil. Manzil rumah, munaizil rumah kecil. Ini yang 4 huruf. Yang ketiga, jika terdiri atas 5 huruf, maka tasgirnya ikut wazan fu'ail, tinggal ditambah ya saja. Yang tadi yang 4 huruf fu'ailun, yang 5 huruf fu'ailun, tinggal dipanjangkan saja ya. Tinggal dipanjangkan saja. Contoh misalkan usfur huruf menjadi usayfi, usayfirun. Miftah 5 huruf, mufaitihun. Mismar 5 huruf, musaymirun. Intinya berarti kalau yang 3 huruf tadi fu'ail gitu ya, fu'ail. Kemudian jika ada tambahannya dari 5 huruf, dari 3 huruf, tapi huruf aslinya dia 3 huruf, maka bentuknya sama, fu'ail, cuma ditambahin dengan tambahannya saja. Syajarah, syujairah, Salman, Sulaiman, Salma, Sulaima. Kalau yang 4 huruf, maka wazannya fu'ailun, fu'ailun, pendek ujungnya. Masna, musayni, maktab, mukaitib, manzil, munaizil. Kalau yang 5 huruf, maka wazannya fu'ailun. Tinggal dipanjangin aja ya, fu'ailun. Jadi usfur, usayfirun. Miftah, mufaitihun. Depannya sama ya, mufai gitu. Mufai, ya fu'ai. Semuanya sama depannya, fu'ai. Mufaitihun. Mismar, musaymirun. Ini yang ketiga. Catatan. Jika huruf keduanya alif, catatannya, jika huruf keduanya alif, ain fiilnya maksudnya, maka diganti dengan waw. Contoh misalkan katibun menjadi kuwaitib. Kuwaitib. Artinya ya, katibun kuwaitib. Jika huruf ketiganya alif, maka diganti dengan ya. Contohnya kitabun menjadi kutayyib. Kitabun kutayyib. Ini asalnya begini ya, kita uraikan biar tidak bingung. Huruf ketiganya tadi adalah alif. Ini berarti asalnya wazannya kan fu'ail gitu. Kutayyibun. Ya ini double, maka ditasdidkan jadi 1 menjadi kutayyib. Katibun artinya penulis, kutaitib berarti penulisnya kecil. Kitab buku, kalau kutayyib buku kecil, atau bisa kita katakan buku saku. Ada pertanyaan? Nah, ini jelas ya, kalau kecil. Ada pertanyaan silakan. Jelas ya ini ya, gampang insya Allah. Baik, kalau jelas kita teruskan. Intinya wazannya berarti fu'ail, gitu saja ya. Fu'ail, asalnya fu'ail. Baik, tasgirkan isim-isim berikut. Al-markab. Apa ini tasgirnya? Al-muraiki Ustaz. Nah, ingat ini yang 4 huruf berarti ya, sama dengan masna.
berarti menjadi apa? Muraikibu. Nah, al-muraikibu. Markab artinya apa? Yang dikendarai. Nah, yang dikendarai ya, atau bisa markab ini yang dikendarai mungkin di kendaraan, mungkin bis mobil atau bisa perahu. Markab bisa dikatakan dengan perahu, markab juga. Muraikib berarti kendaraan kecil gitu. Kalau perahu berarti perahu kecil, kalau bus berarti bus kecil. Ustur Usaitirun. nah, ini berarti 5 huruf ya. Kalau 5 huruf wazannya apa tadi? Fu'ailun. Berarti Usaitirun. Nah, apa mana ustur? Ada yang tahu nggak? Di kamusnya apa ustur? Anda nggak tahu? Ustur apa kata Ustur itu ya. Ustur apa ustur? Anda nggak tahu, ada nggak di kamus? Tidak ada. Baik, kita lewat, nggak masalah. Maknanya lihat. Umun apa siga pasirnya? Umaimatun. Baik. Nah, ini bongkar ya yang menunjukkan apa tadi? Belas kasihan ya? Apa? Belas kasihan ya? Umaimah. Mungkin bisa maks, tergantung kalimat sebenarnya ya, tergantung kalimat. Kalau misalnya kita mengatakan Umaimah belas kasihan menunjukkan kejelekan, berarti maksudnya ke belas kasihan. Tapi kalau menunjukkan kasih sayang berarti Umaimah ibu tersayang. Baik, misbah. Ini berapa huruf nih? 5 huruf. 5 huruf. Wazannya apa tadi? Musaibihun. Benar. Musaibihun gitu ya. Berarti Musaibihun. Berarti kalau misbah dia lampu, kalau musaibih lampu kecil. Gitu ya. Lampu kecil. Osman, dia berapa huruf? 5 huruf. Tapi dia masuk ke dalam yang kelima huruf ya. Dia masuk ke Salman gitu. Dia Usaiman. Berarti Usaiman. Ini asalnya dari Ain Sa Mim. Jadi Usaiman. Baik, zihab. Ini sama dengan apa? Ustadz Afwan, Usman itu artinya apa? Usman nama orang. Zuhaibun. Kalau Usaimanu berarti? Usman kecil. Gitu ya. Kalau Usman dia Usman biasa mungkin dewasa gitu. Tapi kalau Usaiman berarti dia masih kecil. Itu maksudnya. Dia sigah taskir ya, dimengecilkan. Dihab ini sama dengan tadi apa? Catatan, kitab. Zuhaibun. Utayyib berarti ya? Zuhaibun. Nah. Ini Duhaibun. Dan ini maknanya, saya nggak tahu apa maknanya ya. Dihab artinya pergi. Kalau Duhaibun apa pergi kecil? Kayaknya kurang pasti makna ya. Apa maknanya yang tepat? Kalau kita buku Utayyib, buku kecil ada. Kalau dihab artinya pergi. Duhayyib, apakah ada yang pergi kecil? Apa maksudnya? Secara mana mungkin ini kurang tepat ya. Mungkin mengajarkan contoh saja. Labus. Pokoknya emas, Ustaz. Jamaknya emas.
Oh, jamannya mas dihab? La adri. Bukan. Dhahabun. Dhahabun jamannya dihab ya? Saya? Anda nggak tahu? Nah, Kalaupun jamak, tapi kecil ini. nah berarti Udah jamak terus bisa ditasgirin. jamak Kecil kali. jamak maksudnya dihab? Nah, Ustaz. Nah, mungkin kalau dia jamak emas, anak kira dihab ini dia master dari kata dhahaba yadhabu. Dhahaba yadhabu, dihaban atau dhahaban. Baik, berarti duhayib ini dia emas kecil gitu ya. Emas kecil. Yang dimaksud emas yang kecil emasnya, bentuknya, ukurannya maksudnya, atau mungkin bisa dimaksud dengan yang kecil karatnya, gitu ya. Gitu, seperti itu. Nah, dahib. Dahib berarti jadi apa nih? Sama dengan katib. Katib tadi menjadi apa? Duaihibun. Duhai, mama apa? Duhai menjadi, menjadi waw ya. Duaihibun itu sebanget ya. Duaihibun, afan hanya clear. Duaihibun, apa artinya duhaihibun? Duaihibun. Dahib artinya orang yang pergi kan ya. Kalau duaihibun artinya orang yang perginya kecil gitu. Ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Taib, dhahabun. Dhahab ini mungkin dhahab maknanya emas. Duhaibun. Nah, berarti ini sama dengan rajulun rujail ya. Berarti dhahabun jadi apa? Duhaibun. Haibun. Ini baru emas kecil. Oke, soal ada pertanyaan? Talibun. Ustaz. Mismarun artinya apa ya, Ustaz? Mismar. Nah, mismar itu paku. Mismar itu paku. Miftah kunci. Uskur dia burung uskur. Nah, ada lagi yang tanyakan kosakatanya, silakan tanyakan sini ya, yang tidak tahu. Apa? Talib misalkan. Tuailibun. Nah, berarti alifnya menjadi waw ya. Waw. Kalau alifnya dia kedua menjadi waw, menjadi tuailib. Kalau perempuan berarti apa? Tuailibat. Nah, tuailibatun. Tuailibah. Kalau nggak salah ada ustadz yang dia mengambil gelarnya tuailib, rendah hati. Ada tuailib. Kalau nggak salah apa ustadz apa lupa lagi. Tapi contoh yang lain misalkan apa katanya? Contoh misalkan qari'un berarti menjadi apa? Kurai. Apa ini kurangnya ya? Ini kurangnya. Tuwailibun. Apa jadi apa? Kuwairiun. Nah, kuwairi berarti apa? Kuwairi kecil. Nah, misalkan apa lagi? Jawal. Handphone. Kalau jawal kecil, handphone kecil jadi apa? Ini ada tasydidnya ya? Gimana ini? Apakah dia sama dengan kita
Wai. atau masuk ke yang 5 huruf. 5 ya? Masna. Kalau coba kita ya, kalau dia masuk ke yang 5 huruf, berarti menjadi wazannya apa? Jawai. Wa'ailun gitu kan? Juwai. Berarti menjadi wa'ailun, juwaiwilun, Wai wilun. juwaiwilun. Begitu ya? Juwaiwil. Nah, Seperti sahih ya. Wallahu ta'ala. Ini kita dapatkan begini. Kalau misalkan masuk ke kitab mungkin tidak masuk ke kitab ya. Kitab dia lain. Jawal ini kalau menurut Anda lebih ke yang 5 huruf. Bagaimana pendapat antum? Nah, wa antum. Saya boleh dalam ya. Saya tidak tahu kebenarannya ini ya. Tapi menurut wazan begini. Menurut wazan begitu ya. Tapi kebenarannya tidak tahu, Anda belum tahu. Kita ngikutin wazannya begini lah jadinya. Tapi ada yang memberikan contoh? Tidak ada ya. Yakfi pembahasan ini? Paham ya? Ini di kamus Ustaz, Hindun jadi Hunaidatun. Hindun Hunaidatun. Kita lihat. Samsun Shumaisatun. Nah, Hindun. Hindun ini berarti dia 3 huruf ya. Cuman dia perempuan. Nah, Hindun ini 3 huruf. Wazannya kalau 3 huruf apa? Wa'ailun gitu kan. Berarti Hunaidun itu asalnya. Tapi Asalnya tambah apa? butuh katanya Ustaz. Naam, karena dia perempuan. Asalnya begini. Hunaidun ini asalnya ya. Karena Hindun ini perempuan, maka tinggal ditambah dengan tamar. Jadi Hunaidatun. Begitu kan? Berarti sahih. Apalagi barusan? Syamsun. Jadi Samsun. Shumaisatun. Nah, kita lihat. Samsun 3 huruf juga. Dan wazannya adalah fu'ail. Wa'ailun itu wazannya ya. Asal wazan adalah fu'ailun. Fu'ail. Asal wazannya fu'ailun, ini wazannya. Berarti Samsun menjadi Sumaisun, itu asalnya ya. Sumaisun asalnya begini. Sumaisun. Karena Samsun ini dia mu'annas, maka ditambah dengan ta marbutuh. Sumaisatun. Begitu benar? Nah Ustaz. Benar. Baik, berarti kalau qamarun bulan kecil misalnya. Qamarun bulan, kalau bulan kecil berarti wazannya, ingat qamar ini berarti mudzakkar ya. Tidak usah ditambah marbutah, berarti menjadi apa? Umairun. Jadi Umairun. Nah, Umairun. Begitu. Karena dia qamar mudzakkar. Contoh yang lain ada disebutkan di kamus apa lagi? Tidak ada? Ada pertanyaan ini? Silakan sampai sini ada pertanyaan. Jelas ya? Insya Allah jelas. Ini nggak terlalu banyak materinya ini. Hanya poin A dan B caranya. Selesai. Kita masuk ke Al-Faslu Tsamin, pasal ke-8. Al-ismu bin nadhari ila an-nisbati ilaihi. Isim ditinjau pada nisbah atau penggolongannya. Nah, dan ini banyak ya, ini banyak. Kita banyak di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, banyak, intinya banyak kata-kata yang seperti ini.
Cara menyusunnya adalah ditambah ya tasdid, ini disebutnya dengan ya nisbah ya. Atau kalau untuk muannas ya tak marbutoh, ini disebutnya itu ya nisbah. Ya nisbah, giginya kebanyakan benangnya dikit. Nisbah. Ya nisbah pada akhir isim yang dinisbahi. Di akhir isim yang dinisbahi. Jadi kalau tambahannya ya dia mudzakkar, untuk mudzakkar maksudnya, kalau tambahannya ya dan ta marbutah untuk muannas. Contohnya misalkan salaf menjadi salafi atau salafiyah. Apa makna salaf? Terdahulu. Nah, terdahulu. Jadi kalau salafi atau salafiyah artinya apa? Orang-orang terdahulu. Nah, kalau dia ke orang berarti orang-orang terdahulu. Kalau dia ke ajaran berarti ajaran sesuai dengan orang-orang yang terdahulu. Itu maksudnya. Sesuaikan dengan kalimat nanti. Nisbah digunakan untuk menunjukkan yang pertama kebangsaan atau warga negara. Kebangsaan atau warga negara. Contoh misalkan Arabun ini Arab negaranya. Tapi kalau orang Arab berarti apa? Arabi. Ya, dan ini untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan berarti apa? Tinggal ditambah tadi tamar butoh. Jadi Arabiyah tuh artinya dia warga negara Arab. Sin itu artinya apa? Cina. Nah, Sin berarti kalau orang Cina apa? Ini untuk laki-laki ya, Chinese. Kalau untuk perempuan apa? Siniyah tuh. Sini ya berarti orang Cina untuk perempuan. Baghdad juga Baghdad sama. Ke Baghdad apa ini? Yang kedua menunjukkan kota atau desa ya. Kota atau desa. Yang tadi warga negara. Yang kedua kota atau desa. Contohnya misalkan kota Baghdad. Jadi kalau Baghdad kotanya, kalau orang Baghdad berarti apa? Baghdadi. Tinggal ditambahin aja ujungnya dengan ya nisbah, itu sebenarnya gampang. Baghdadiyun ini untuk laki-laki. Kalau perempuan apa? Baghdadiyatun. Makkah ini asalnya Makkah. Makkah tinggal dibuang tamar butos ini saja. Makkah tuh. Kota Makkah. Kalau orang Mekah berarti apa? Maki. Kalau perempuan? Makiyatun. Taqiyatun. Dan ini makiyah, seperti misalkan surah makiyah, gitu kan? Surah karena dia mu'annas makanya makiyah. Dan makiyah juga biasa maknanya adalah warga Mekah. Yang ketiga untuk agama atau idealisme. Contohnya misalkan Islamun menjadi apa? Islami. Kalau pakai alif lam berarti Islamiyu apa namanya satu? Islamiyu ini tergantung kalimatnya. Artinya keislaman gitu ya. Kalau orang berarti Islami. Kalau untuk orang ke orang ya. Kalau orang disebutnya Islami artinya apa? Memiliki sifat Islam dan akhlaknya dan juga perilakunya sebagai seorang Islam. Jadi agama Islam, sesuai dengan agama Islam gitu.
Nasrani juga sama. Apa Islam tadi untuk laki-laki ya? Kalau perempuan apa? Islamiyah gitu ya. Islamiyah. Nah. Yang kedua Nasrani. Nasraniyun ini kembali ke agama apa? Kristen. Nasrani ya. Kristen. Nah, jadi Nasrani orangnya dia orang Kristen, berarti dia memiliki sifat agama Kristen gitu ya, sesuai dengan agama Kristen. Kalau perempuan apa? Nasraniyah gitu ya. Kalau perempuan Nasraniyah. Nah, Syuyu'i apa artinya? Komunis kan? Nah, komunis. Syuyu'i ini untuk laki-laki. Kalau perempuan berarti apa? Syuyu'iyah. Nah. Baik. Digunakan untuk usaha ekonomi yang keempat. Contohnya misalkan zira'ah. Ini asalnya zira'ah. Zira'atun ada tamat butohnya. Tadi ingat ya, ketika ada tamat butoh buang saja. Zira'atun, zira'ah artinya berkebun. Kalau zira'i berarti apa? Zira'i. Perkebunan apa orang? Nah, kalau ke orang ya, zira'i, kalau ke orang, ini tergantung kalimat ya. Jadi kalau ke orang zira'i, misal rajulun zira'i, berarti laki-laki tersebut, dia artinya petani, suka berkebun, gitu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ke ladang, misalkan al-ardu zira'iyah, berarti tanah tersebut untuk Perkebunan. ditanami, untuk berkebun, begitu. Jadi sesuaikan nanti kalimatnya ya. Intinya cara membuatnya nisbahnya begini gitu. Dan kalimatnya sesuai dengan kalimat, nanti maknanya sesuai dengan kalimat. Tijarah, yang kedua tijar, ini asalnya tijarah. Afwan. Tijarah artinya berdagang. Tijarah artinya berdagang. Berarti kalau tijariyun ini artinya apa? Perdagangan. Nah, perdagangan gitu ya. Misalkan as-sila' at-tijariyah berarti apa? Barang dagangan. Begitu ya. Begitu maknanya nanti. As-sila' itu dari kata sil'ah. Jamannya sila'. As-sila'u at-tijariyatu berarti artinya barang dagangan. Baik, yang ketiga sina'i asalnya dari kata sina'a, terus disamping saja. Sina'atun, sina'ah artinya membuat. Berarti kalau sina'iyun artinya apa? Pembuatan. Nah, apa? Produksi bisa. Produksi, produksi atau pembuatan sama ya. Produksi atau pembuatan sama. Ketika misalnya kita ada katakan yadun sinaiyah. Yadun sinaiyah. Apa? Bukan yadun ya. Misalkan barang. Apa misalkan al-maktab misalkan ya. Al-maktabu as-sina'i. Artinya apa? Kantor produksi. Produksi maktab di sini meja. Meja produksi. Nah, berarti dia al-maktab as-sina'i maknanya berarti meja itu dia produksi, hasil produksinya. Artinya dia bukan dicetak, bukan hasil ini ya, tapi hasil produksi meja itu. Itu sina'i. Dari kata sina'. Kemudian ada juga nanti kita tambahin nggak masalah untuk yadawiyun.
Ini asal dari kata yadun. Yadun apa artinya? Tangan. Tangan. Nah, kalau nanti misalkan barang yadawi gitu ya, sebutkan barangnya misalkan yadawi, Oh, itu artinya Kerajinan buatan tangan, tangan. kerajinan tangan begitu ya. Nah, itu kerajinan tangan. Oh. Itu maksudnya. Nah, yadawi itu dari kata yadun. Jadi misalkan ada barang yadawi, itu artinya kerajinan tangan, hasil buatan tangan sendiri. Baik, suatu sifat. Yang kelima untuk sifat, contohnya misalkan hadidi. Hadidi, ini asalnya dari kata hadid. Dan hadid itu artinya apa? Besi. Besi. Berarti kalau hadidiyun artinya apa? dari besi. Enggak. Hadidiyun itu artinya bisa maknanya begini. Kalau misalkan kayu misalkan ya, kayu itu sebut dengan khosabun hadidiyun. Artinya apa? Kayu seperti besi, sifatnya seperti besi, kuat. Itu maksudnya. Itu ya. Itu. Jadi dia memiliki sifat kebesian. Maksudnya besi itu dia kuat, keren gitu ya. Zahabi. Zahabi. Ini asalnya dari kata apa? Zahabun. Zahabun. Dan zahabun itu artinya apa? Emas. Emas. Nah, kalau zahabiyun berarti apa? Dari emas. Masih seperti emas. Nah, bisa tergantung nanti kalimatnya ya. Kalau misalkan ada yang mengatakan al-baitu misalkan ya, contohnya. Ini bisa makna lain nanti tergantung kalimat ini ya. Al-baitu al-zahabiyyu misalkan. Zahabiyyu. Ini ada dua makna. Yang pertama, rumah itu terbuat dari emas. Al-baitu zahabiyyu, rumah itu terbuat dari emas. Ini yang pertama. Yang kedua, makna sifat yaitu rumah itu mahal. Ya. Zahab itu sifatnya kan mahal ya. Jadi berharga itu maksudnya. Jadi al-baitu zahabi itu artinya apa? Rumahnya berharga, mahal. Mafhum? Khosyabi ini dia dari asal kata apa? Khosabun. Khosyabun. Dan khosyabun artinya apa? Kayu. Kayu. Nah, berarti kalau khosyabiyun artinya apa? Memiliki sifat kayu. Nah, misalkan an-nafidah. Nah, kalau begini ya, misalkan an-nafidatu misalkan contoh mudahnya. Al-khosyabiyah. Al-khosyabiyatu. Artinya apa ini? Jendela terbuat dari Kayu. Nah, begitu ya. Al-nafidatu al-khosyabiyah. Berarti jendela terbuat dari kayu. Al-babu al-khasyabi. Berarti apa? Pintunya terbuat dari kayu. Itu maksudnya. Catatan, jika isimnya berakhiran tak marbutoh, maka tak marbutohnya dibuang tadi ya. Ketika ujungnya tak marbutoh, maka tak marbutohnya dibuang. Contohnya Makkah menjadi Makki. Makki untuk mudzakkar, Makkiyah untuk muannas. Jika isimnya terdiri atas dua huruf, maka ditambah waw. Contohnya misalkan abun, abawi. Ini dia ya, abun, abawiyun. Artinya apa ini abawi? Bapak. Memiliki sifat kebapaan. Gitu ya. Nah, kemudian yadun menjadi yadawi. Artinya apa? Kerajinan tangan atau buatan tangan gitu ya. Itu. Jadi produksi tangan, bukan mesin, itu maksudnya. Nah, jadi ini mungkin materinya. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita masuk ke latihan. Ini yang mudah dipahami insyaallah ya. Ada pertanyaan? Coba kita latihan kalau tidak ada pertanyaan.
berilah nisbah pada isim-isim berikut. Gampang tadi ya, nisbahnya tinggal ditambahin ya saja depannya. Berarti mauz kalau dikasih nisbah jadi apa? Mauziyah. Mauziyun. Mauziyun. Mauziyun ya, ujungnya tanwin. Mauziyun ini untuk mudzakkar ya. Kita mudzakkar saja. Untuk muannasnya nanti tinggal sebutkan sedikit ya teman-teman. Kalau muannasnya berarti apa? Mauziyatun. Mauziyah. Artinya apa? Pisang. Nah, pisang. Berarti nanti kalau dia bendanya itu pisangan, ada nggak benda yang menyerupai pisang? Atau mungkin rasa gitu ya, rasa ya. Oh iya bisa, sifat Bisa katanya. rasa misalkan. Nah, misalkan rasanya rasa apa misalkan ya, dia sebutkan ta'muhu mauzi misalkan. Artinya apa? Rasanya seperti rasa pisang. Gitu ya. Nah, jadi syamsun jadi apa? Syamsiyun. Syamsiyun. Nah, apa berarti mananya apa? Matahari. Seperti Syamsiyun. matahari. Seperti matahari. Nah, ya, boleh seperti matahari. Atau bisa mana sifatnya seperti matahari, mungkin keterangannya atau yang lainnya. Alif lam. Syamsiyah Siap. berarti. Alif lamnya matahari. Bukan. Yang Anda tahu ada pernah mengatakan, dengar dari dosen, kenapa dia disebut dengan asyamsiyah? Misalkan katanya adalah as-sama atau yang lain, misalnya apa ya? Syamsiyah apa contohnya? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Baik. Lihat. Ini faedah saja ya. Wallahu ta'ala kebenarannya tidak benar atau tidak, kalau ta'ala mengetahui. Ini Anda dengar dari dosen. Jadi kenapa dia alif lam ini disebut dengan alif lam syamsiyah, gitu ya? Karena syamsun dia itu nggak nampak di siang hari. Gitu ya. Dia nggak nampak di siang hari, maka dia nggak terlihat gitu, nggak terlihat di siang hari. Ya makanya alif lamnya ini sembunyi. Sembunyi. Jadi asal katanya menamai dengan syamsiyah karena matahari di siang hari itu nggak ada, gitu ya, tidak ada. Sebenarnya, Siang malah nggak ada matahari. Malam tidak ada matahari. Nah, maaf. Malam itu tidak ada matahari, jadi dia hilang alif lamnya. Salah ya, kebalik. Yang kebalikannya al-qamariyah ini dia. Al-Qamariyah. Dan ini beliau mengatakan Al-Qamariyah itu mengatakan sifatnya seperti perempuan. Jadi matahari maksudnya dia syamsiyah ini itu disifatkan seperti perempuan, keluarnya siang hari. Gitu ya, keluarnya siang hari. Dan al-qamariyah ini dia disifatkan ke laki-laki. Dia nampak ketika malam hari. Wallahu ta'ala alam. Anda nggak tahu kebenarannya, itu hanya cerita aja ya, cerita dari dosen. Anda tidak tahu. Mungkin nanti bisa ketemu di pembahasan alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah di buku-buku tajwid. Buku tajwid. Nggak tahu, itu hanya cerita saja. Biar teruskan. Mizan menjadi apa? Mizani. Kalau manasnya berarti apa? Mizaniyah. Wahidun. Nah, menjadi Wahidiyun. Wahidiyah. Apa artinya wahidiyah? Wahidi apa artinya? Wahid sendiri, Ustaz. Nah, wahidi. Apa kalimat itu apa? Hah? Keesaan gitu. Keesaan satu. Wahidi. Atau wahidi itu namanya kesatuan. Bukan ya? Kesatuan kita nggak menggunakan wahidi. Mungkin ini hanya memberikan contoh saja, membuat ya.
untuk maknanya kayaknya kurang tepat untuk wahidi. Labas. Qadir menjadi apa? Qadir. Qadir. Nah, dan ini juga apa ini? Contohnya. Jarang digunakan ya. Qadiri. Qadiriyah misalkan. Qadiriyah. Kita jarang menggunakan ini. Kalau yang Qadariyah itu bukan ini ya, Ustaz? Itu dari qadar. Nah. Kalau qadariyah, la, qadariyah itu bukan nisbah ya. Qadariyah. Qadariyah itu qadariyah. Qadariyah itu nggak pakai tasdid, nggak pakai ya nisbah. Qadariyah saja. Nggak pakai ya nisbah. Kalau qadiri berarti ini artinya memiliki sifat qadir. Yang jarang digunakan. Laban. Laban? Labani. Nah, kalau ini mungkin ada ya. Jadi labani. Contohnya misalkan apa? Rasa seperti susu. Nah, seperti susu bisa biar warnanya atau bisa dengan rasanya. Tergantung kalimat. Nah, mankib. Mankibi. Apa artinya mankib? Mankib itu pundak ya. Jadi kalau misalkan pundak, mankib, mana kalimat ini? Saya belum tahu kalimat ini. Jarang digunakan. Mankib apa maksudnya? Labas maksudnya. Markab. Markabi. Atau markabiyah. Markabiyah ada kalau misalnya. Syam. Jadi apa? Syami. Kalau ini jelasnya. Syami artinya apa? Orang Syam. Orang Syam. Warga Syam. Qalamun. Qalami. Nah, qalami apa artinya qalami? Kepulpenan gitu. Nah, qalami. Nah, ada ini. Bingung kalau ke Indonesia ini kata. Nah, apa ada nggak di kamusnya, ada nggak penjelasan? Nggak ada, Ustaz. Nah, tapi mungkin ini hanya untuk melatih saja ya. Kalau untuk mana mungkin kalau menurut Anda kurang tepat. Anda nggak tahu, belum tahu gitu. Untuk mana belum tahu gimana kalimatnya, apa maksudnya. Libas. Jadi apa? Libasi. Nah, ini juga sama libasi. Ini artinya kebajuan. Apaan kebajuan? Perbajuan. Nah, enggak. Lah, sampai muskilah. Kita latihan saja. Misr menjadi apa? Misri. Nah, kalau ini jelas ya. Misri artinya orang Mesir. Al-Marjan. Al-Marjani. Dan Marjan ya. Marjani apa? Atau Marjan? Marjani berarti apa? Artinya? Marjan ini apa? Batu yang memiliki istimewa dia? Permata. Permata ya? Berarti kalau marjani itu artinya memiliki sifat kemewahan gitu ya, mahal. Mungkin maksudnya gitu. Almarhum. Almarhumi. Dan ini maksudnya apa? Almarhumi. Almarhum artinya yang dirahmati. Almarhumi Orang dirahmati. Orang yang dirahmati. Kalimat gimana ya untuk ini? Anda tidak tahu kalimatnya. Tapi tidak menjadi apa? Tidak ini. Kalau ini ada Permulaan. tidak permulaan. Kitabi. Nah, ini juga apa ini artinya? Kebukuan.
sektor menulis buku percetak Apa? ini yang produksi buku ini yang di bidang buku gitu. Di bidang buku. Ya tadi yang kayak ekonomi tadi kayak Ekonomi. gitu. Nanti Per buku. buat kitabi. Nah mungkin ini ya perbukuan mungkin sahih gitu ya. Berarti kolami berarti perpulpenan gitu ya. Iya oke. Ada. Nah mungkin begitu. Libas perbajuan. Libasi. Oh sahih. Sahih. Berarti begitu ya. Mana? Ya pembuatan buku terus pembuatan pulpen. Pulpen sahih. Nah libasi berarti pembuatan baju sahih. Nah ahsan jazakallahu khairan. Nah saya. Kalau almarhum Yang dirahmat. apa ini kemana-mananya? Jalan-jalan Tadi labani juga sama ya, berarti dia bisa ke pembuatan laban ya, dan juga bisa sifat nanti ya, tergantung kalimat. Kalau almarhum nggak tahu ya. Jaban, kalau jaban apa? Yabani. Nah, kalau ini jelas ya. Yabani, nah, sahih. Pakistani. Nah, ini jelas ya. Pakistan, Iraqi. Nah, Hisabi ini bisa maknanya adalah hisab kalkulator, berarti hisabi bisa maknanya produksi kalkulator ya, atau hisabi dia orang yang suka menghisap. Hisabi berarti orang yang suka ngitung. Saraf. Mana? Perhitungan apa bukan? Orangnya. Oh, orangnya ya. Iya, orang yang suka menghitung itu hisabi disebutkan. Nah, atau bisa nanti ada dua tadi ya mananya. Yang pertama bisa orang yang suka menghitung itu disebut dengan hisabi. Nah, dia tugasnya misalkan menghitung. Bisa kita katakan bendahara gitu ya, hisabi. Atau yang kedua, mana? kayak kasir tukang itu Ustaz. Naam kasir hisabi sahih gitu ya. Bisa dikatakan hisabi. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua bisa tadi produksi hisab kalkulator. Nah, salaf tadi sudah ya, salafi. Ini menunjukkan ke salaf. Khalafi. Apa artinya khalafi? Terbelakang. Nah, terbelakang. Ya. Iya. Khalafi bisa maknanya adalah terbelakang, ketinggalan, tidak tahu apa namanya, tidak terikuti oleh zaman, ketinggalan zaman, itu maksudnya khalafi. Kuno. Nah, sahih. Nahdoh. Nahdoti. Nahdiyun. Apa artinya nahdi? Bangkit. Surur. Nah, kebangkitan. Sururi. Seperti nahdiyin. Apa itu nahdiyin? Ada yang? Artinya berarti apa nahdiyin? Orang-orang yang ingin bangkit. Nah, sururi. Apa sururi? Bahagia. Berarti sururi dia kebahagiaan gitu. Nah, mungkin ini ya. Tadi yang kolami yang maktabi yang kayak gitu berarti maksudnya ke usaha ekonomi kayaknya ya. Gitu. Maksudnya ke situ. Nah, ada pertanyaan silakan sampai sini. Afwan Ustaz, berarti kalau kata-katanya itu pakai kamar butuh tidak otomatis kita karena bersifat mantap kita.
itu nggak otomatis jadi gitu. Yang tak marbuto tapi ininya Yang tak marbuto tadi ini dibuang tanya. nah, itu berarti harus begitu ya Ustadz ya? Yang Anda tahu begini, nah. Berarti bentuk muannasnya terus gimana ya? Muannasnya ditambah tak marbuto, teman, bukan tak marbuto aslinya. Oh, berarti Tak marbuto. Nah, iya. Jadi kalau muannasnya ditambah ya dan tak marbuto juga. Cuman tak marbuto dia bukan tak marbuto asal dari kata nahdo ini. Nah, jadi ya, jadi begitu. Ya, sururi ya, khalafi ya. Berarti oh nah, Nah, syukur. oke. Soal akhir, pertanyaan yang lain. Nanti kita masuk insyaallah ke al-fi'lu min haitsu qawaid sarf. Fi'il sahih mahmus mudha'af Sorof dong Ustaz. wa fi benar ila tartibin. Nah, ini berkaitan dengan sarf. Jadi buku ini tuh gabung sarf dengan nahwu ya. Karena gabung sarf dengan nahwu. Dan ini bagus untuk umumnya tuh bagus ya. Karena salah satu buku yang berbahasa campuran bahasa Arab, bahasa Indonesia. Terjemahannya bahasa Indonesia nih, juga ada bahasa Arab. Untuk pemula bagus ini. Yang mau belajar dari awal, dari dasar, bisa untuk bacaan buku ini bisa digunakan. Ada pertanyaan? Silakan sampai sini. Tidak ada ya? Oke, kita cukupkan berarti untuk malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah bukan depan kita teruskan lagi. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.